Oknum aparatur sipil negara ASN di Kota Madiun diringkus Satreskrim Polsek Wungu karena diduga mencuri sejumlah barang dagangan di toko Sampurna Retail Community SRC milik Lina Widayanti, warga desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 16 Maret 2021, saya Indri Memo hadir lagi untuk kalian semuanya di program Memo Newsroom untuk edisi hari ini. Dan inilah Memo Newsroom selengkapnya. Dibuat 4 jalur, Jembatan Bandar Ngalim segera direkonstruksi. Mencuri di toko SRC oknum ASN di Kota Madiun diringkus polisi. Wanita warga Gampeng-Rejo tewas mengenaskan setelah tersambar kereta api. Jembatan Bandar Ngalim atau biasa disebut dengan Jembatan Baru dalam waktu dekat akan segera direkonstruksi. Hal tersebut mengingat usia jembatan ini sudah hampir setengah abad. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Edi Darmasto, PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Kediri dalam agenda pemaparan rencana pembangunan Jembatan Bandar Ngalim di Ruang Jayabaya Balai Kota Kediri Senin 15 Maret 2021. Dikatakan jembatan Bandar Ngalim ini dibangun pada tahun 1973, artinya jembatan tersebut saat ini sudah berusia 48 tahun. Menurutnya, hal tersebut perlu segera dilakukan pembenahan karena dinilai cukup rentan terjadi pengkaratan dan peretakan pada konstruksi jembatan. Apalagi jembatan Bandar Ngalim ini merupakan jalur utama yang menghubungkan barat sungai dan timur sungai. Rencana ini direspon oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Jawa Timur Bali. Sigit Maladi sebagai perwakilan BBPJM Jatim Bali yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan dalam waktu dekat akan segera dilakukan rekonstruksi jembatan. Pihaknya telah merumuskan bahwa jembatan Bandar Ngalim ini akan diperlebar dan dibuat menjadi 4 jalur, 2 jalur. Dia juga mengatakan bahwa saat ini bersama tim yang terdiri dari beberapa konsultan seperti lingkungan, konstruksi, dan sebagainya telah menyusun perencanaan strategi rekonstruksi jembatan Bandar Ngalim tersebut. Menurutnya, rekonstruksi jembatan ini akan memakan waktu selama 2 tahun operasional. Sementara itu, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan pemeliharaan terhadap jembatan tersebut. Di samping itu, keberadaan bangunan liar di sisi jembatan juga akan segera ditertibkan. Eko Lukmono, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kediri mengaku telah melakukan pendataan. Menurutnya ada kurang lebih 40-an bangunan liar di sisi jembatan. Meski demikian, data yang telah dihimpun ini selanjutnya perlu disinkronkan dengan data dari BBPJN Jatim Bali dan pelaksanaan konstruksi guna menyamakan frekuensi. Oknum aparatur sipil negara ASN di Kota Madiun diringkus Satreskrim Polsek Wungu karena diduga mencuri sejumlah barang dagangan di toko Sampurna Retail Community SRC milik Lina Widayanti, warga desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kapolsek Wungu AKP Muhammad Isnaini Ujianto Senin 15 Maret mengatakan pelaku berinisial HB 43 tahun yang berdinas sebagai TU sebuah SMP di Kota Madiun itu kini masih dalam pemeriksaan di Mapolsek Wungu. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura membeli barang yang ada di toko dengan membawa tas dari rumah. Melihat penjaga lengah, sebagian barang dimasukkan di dalam tas yang dibawa pelaku, kecuali 12 saset deterjen Soklin yang dibawa ke kasir untuk dibayar. Melihat gelagat dan tas yang dibawa pelaku, penjaga toko merasa curiga. Pelaku juga tidak menyadari jika aksi tercelanya terekam kamera CCTV. Saat itulah pemilik toko sempat berupaya memeriksa tas yang dibawa pelaku, namun pelaku menolak hingga saling tarik-menarik dan pelaku kabur keluar dari toko. Naas akibat teriakan dari dalam toko, warga sekitar keburu keluar dan menangkap pelaku. Hasil pemeriksaan di Mapolsek Wungu, pelaku mengaku sudah 2 kali melakukan aksi pencurian di tempat yang berbeda. Seorang wanita berinisial SU, 49 tahun warga desa Sambiresik, Kecamatan Gampeng-Rejo, Kabupaten Kediri, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan setelah tersambar kereta api jurusan Bandung-Malang di utara palang pintu rel kereta api desa Gampeng-Rejo, Kecamatan Gampeng-Rejo, Senin 15 Maret sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Kapolsek Gampeng Rejo AKP Saiful Alam mengatakan peristiwa pertama kali ditemukan saksi Arif Lumardi, penjaga palang pintu saat melakukan jaga malang di Stasiun Susuhan Desa Gampeng, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri. Mendapatkan laporan dari pengendali kereta jika ada seorang yang meninggal dunia diduga tertabrak kereta api. Ketika dicek, saksi menemukan beberapa potongan tubuh manusia. Selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gampeng Rejo. Anggota yang mendapat informasi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pencarian seluruh tubuh korban yang terpisah. Tak lama kemudian setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, akhirnya korban memang benar tertabrak oleh kereta api karena potongan tubuhnya ditemukan dengan jarak sekitar 80 meter. AKP Saiful Alam menambahkan, dari keterangan keluarganya, korban meninggalkan dari rumah dengan jalan kaki tanpa pamit dengan keluarga maupun suaminya sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan adanya peristiwa itu, pihak keluarga menerima dengan ikhlas, tidak menuntut secara hukum dan tidak dilakukan autopsi. Demikian tadi Memo Newsroom untuk edisi hari ini, Selasa 16 Maret 2021. Saya Indri Memo bersama tim yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Sampai ketemu di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.